team. Good team. Indonesia is a good team. Yeah, good team. Okay. So, They grow up. how about the score, sir? The prediction of the score. Difficult score. But okay, we will win. That's important. Okay. Secara mengejutkan, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu membawa pemain senior Nagatomo untuk menghadapi perlawanan sengit skuad Garuda. 起点みたいなとこから始まってっていうところが初めてポイチになったじゃないですか。 Mulai merasa khawatir, pernyataan mengejutkan Federasi Sepak Bola Jepang dan pelatih timnas Jepang. Ia mengaku akan menghadapi kesulitan nyata di GBK, jelang berduel kontra tuan rumah Indonesia. Tinggal menunggu hari, jelang pertandingan penting di lanjutan kualifikasi Piala Dunia, yang mempertemukan antara tuan rumah Indonesia kontra King of Asia Jepang. Berikut sejumlah prediksi jalannya pertandingan, dari berbagai sumber kredibel serta persiapan kedua tim. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita update selengkapnya yang sudah kami rangkum. The most important thing is your support. We play for you. We try to make you proud. Nobody believes in us, but we believe. We believe. Secara mengejutkan, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu membawa pemain senior Nagatomo untuk menghadapi perlawanan sengit skuad Garuda. Sejumlah awak media sempat terkejut saat menyaksikan pemandangan kehadiran Nagatomo dalam tubuh skuad timnas Jepang. Nagatomo mengatakan, "Tim kami sangat kuat dan tim Indonesia juga bagus dan terus berkembang. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit untuk diprediksi." Itulah ungkapan Nagatomo pada media. Melihat kehadiran Nagatomo, yang merupakan pemain senior Jepang yang memiliki segudang pengalaman di kompetisi Liga Champion Eropa, akankah Moriyasu akan menurunkan Nagatomo untuk menghadapi skuad Garuda yang bertekad meraih poin di kandang sendiri atas Jepang? Menarik untuk dinanti. Mantan pelatih sekaligus wakil Federasi Sepak Bola Jepang JFA, yakni Takeshi Okada, jelang berhadapan antara tim potensial Indonesia versus King of Asia Jepang, mencuat sebuah saywar bernada bercanda yang dilayangkan langsung oleh Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Jepang, Takeshi Okada. Takeshi Okada, yang juga pernah menjadi pelatih timnas Jepang pada tahun 98. Berikut ungkapan Wakil Presiden Federasi Jepang. "Sepertinya bukan tempatnya saya berbicara seperti ini, jadi waktu saya masih menjadi pemain, saya sempat merasakan di lapangan Gelora Bung Karno dipenuhi kurang lebih 100.000 orang dan itu tekanannya luar biasa hingga dapat membuat para pemain sulit tampil maksimal. Jadi kalau ada pertandingan di Indonesia itu akan jadi keuntungan besar bagi Indonesia. Makanya supporter Garuda kalau bisa tidak usah datang ke stadion." Itulah ungkapan Takeshi Okada dengan diiringi canda dan gelak tawa. Walau itu hanyalah sebuah candaan, namun ternyata kalimat itu selaras dengan apa yang dikatakan pelatih Jepang saat ini, yakni Hajime Moriyasu. Bahkan sebelumnya, Moriyasu juga mengatakan, melawan Indonesia di stadion besar dengan dipenuhi supporter fanatik itu akan jadi tantangan tersendiri. Saya berharap mental para pemain tidak terganggu dengan 70.000 supporter Indonesia yang begitu fanatik. Selain faktor non-teknis, Moriyasu juga mengaku, kualitas permainan Indonesia saat ini menjadi salah satu tim yang disegani di Asia. Mereka kerap langsung mengurung lawannya sejak awal babak pertama. Jika tim yang tidak memiliki fokus yang baik, maka Indonesia bisa dengan mudah mengurung lawannya sepanjang waktu pertandingan. Selain memiliki penguasaan bola yang kuat, pertahanan Indonesia juga sangat sulit ditembus. Itulah mengapa Indonesia menjadi tim potensial di grup yang sangat sulit ini. Itulah ungkapan Hajime Moriyasu. Menurutnya, tim asuhan Hajime Moriyasu bakal kesulitan. Walau Jepang memiliki skuad yang solid, namun Jepang diprediksi bakal kepayahan untuk meraih kemenangan di GBK. Selain dari faktor non-teknis, skuad Garuda saat ini memang menjadi salah satu tim potensial yang kerap buat kejutan, apalagi dengan klasemen Indonesia saat ini yang tertuntut untuk harus meraih poin saat hadapi Jepang dan Saudi. Hal itu menjadi motivasi besar bagi skuad Garuda yang kini telah dihuni oleh pemain level Eropa. Pertandingan antara Indonesia dan Jepang akan menjadi laga yang sengit dan sangat menarik. Bahkan media Korea melalui pengamatnya menyebut, jika Indonesia mau bersungguh-sungguh menghadapi Jepang dan mengurangi kesalahan kecil, walaupun Jepang merupakan raja Asia, bahkan juga menyandang sebagai raksasa dunia, namun Indonesia juga memiliki potensi besar untuk menumbangkan Jepang. Dengan catatan, Indonesia harus fokus penuh sepanjang pertandingan, bahkan peluang kedua tim sama-sama besarnya untuk saling mengalahkan.
Sulit bagi pengamat sepak bola untuk menyimpulkan tim manakah yang berpeluang lebih besar, dan ternyata peluang kedua tim bisa dikatakan sepadan, bahkan kemungkinan yang akan terjadi, pertandingan sangat mungkin akan berakhir dengan skor imbang. Menariknya, begitu seriusnya Federasi Jepang mengantisipasi problem 70.000 supporter Indonesia yang fanatik, bahkan pihak Jepang akan mengurangi rasa kepanikan pemain dengan mengirim setidaknya 3.000 supporter Jepang, yang akan datang ke stadion untuk mengurangi rasa grogi para pemain Jepang yang akan terus disoraki supporter Indonesia. Jelang duel sengit dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, yang mempertemukan antara tuan rumah Indonesia kontra King of Asia Jepang, sebelumnya, PSSI bersama Sintayong bersepakat untuk menargetkan minimal 1 poin saat menghadapi Jepang di laga super penting ini. 1 poin itu sangat penting bagi Indonesia, untuk tetap menjaga peluang Indonesia agar dapat menembus Piala Dunia. Semua negara pesaing masih berpeluang saling menggeser untuk menempati urutan 1 hingga 4, mengingat, urutan kedua hingga urutan ke-6, hanya terpaut 2 poin saja. Itu menunjukkan bahwa, Grup C merupakan grup paling berat dari grup lainnya. Grup C dihuni kumpulan raksasa Asia, yang mana setiap tim bisa menjadi ancaman satu sama lain, bahkan setiap tim berpotensi mampu saling mengalahkan satu sama lain. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.